Berikut cara penggunaan Pentra 400 atau Pentra C400. Yang pertama-tama, sebelum melakukan aktivitas, periksa dulu tempat air aquadesnya. Jika kurang, diisi dulu. Jika pembuangan penuh, dikosongkan. Lalu kita klik pada layar untuk memeriksa bahwa reagen yang ada di dalam alat itu masih terisi semua, masih penuh dan kondisinya masih berwarna hijau. Atau kalau misalnya sudah ada yang sudah hampir habis, warnanya orange, itu kita persiapkan backupnya. Dan jika ada yang berwarna merah, itu sebaiknya diganti. Lalu kita mulai untuk mengerjakan. Sebelumnya keluarkan bahan kontrol atau kalibrator dari dalam kulkas, biarkan sekitar 10 menit di suhu ruang. Setelah itu lalu homogenkan dan simpan di posisi rak masing-masing. Jika kontrol disimpan di rak di dalam tempat reagen di posisi kontrol yang berwarna hijau tempatnya, labelnya, dan kalibrator di label yang berwarna kuning. Setelah itu kita masuk pada worklist. Lalu kita ke kontrol. Setelah kontrol itu kita pilih tanda tambah, kita centang default control, lalu kita centang kontrol-kontrol yang akan kita lakukan sesuai dengan parameter yang tersedia di dalam alat. Lalu kita okekan. Setelah itu kita kembali, kita periksa semua sudah ada di sini. Nanti kita tinggal jalankan saja. Tinggal klik start. Untuk mengorder pasien, kita kembali ke worklist lagi. Kita pilih pasien, pilih tanda tambah. Kita pilih dulu posisinya di sebelah kanan atas. Setelah itu sampel ID kita isi dengan nomor lab, biasanya mulai dari 001 biasanya. Lalu pasien ID, nomor rekam medik. Setelah itu nama pasien, tanggal lahir jika ada tersedia di lab di pengantarnya, maka umurnya akan langsung ketahuan. Lalu pilih jenis kelamin, departemen misalnya dari IGD misalnya. Terus kita pilih parameter-parameter yang akan kita kerjakan, lalu di okekan. Setelah semua di input, kita tinggal kembali ke menu utama, lalu jalankan sampel. Untuk melihat hasil yang sementara berjalan, yang sementara diperiksa, kita bisa lihat di test review. Nanti di sini akan kelihatan semua. Nanti jika misalnya ada sesuatu hal yang terjadi, misalnya parameternya tidak terkerja atau pending, nanti bisa lihat alarmnya di sampling exception. Nanti biasanya di sini sampling alarm, misalnya sampel empty, itu menandakan bahwa misalnya kontrolnya habis atau kalibratornya habis, atau misalnya sampelnya clog atau ada fibrin atau reagennya habis misalnya. Untuk melihat hasil yang sudah dikerjakan hari ini, dia ada di result validation. Kita tinggal pilih ini, tinggal pilih pasien, kita tinggal pilih all. Nanti daftar pekerjaan yang kita sudah kerjakan hari ini akan muncul di tempat ini. Untuk melihat hasil kontrol juga berada di sini. Kontrol-kontrol yang sudah dikerjakan, begitu pula dengan kalibrasi. Semuanya ada di sini. Untuk melihat hasil-hasil hari-hari sebelumnya, kita masuk ke arsip. Pilih arsip, lalu tinggal tentukan tanggalnya, lalu di search saja, nanti akan muncul semua. Oke, untuk penggunaan mungkin itu saja. Terima kasih.